Hanya gara-gara perbedaan, saudara, persoalan tawassul, persoalan tabarruk, persoalan ziarah kubur, kemudian persoalan tahlilan. Nah, saudara, dengan semangat, saudara, mereka memasukkan saudara-saudara muslimnya ke dalam kekafiran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, karena itu saudara, saya ingatkan sekali lagi di sini, semangat yang diajarkan oleh Nabi untuk tidak saling mengkafirkan sesama muslim ini harus kita jaga. Dan semangat yang pernah ditunjukkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa seumur hidup beliau, pagi, siang, sore, malam, kalau kita baca sejarah, Nabi itu punya semangat untuk mengislamkan orang-orang kafir. Semangat. Saking semangatnya Nabi ingin mengislamkan orang-orang kafir, kalau ada seorang kafir meninggal dunia sebelum sempat diislami, Nabi murung, saudara. Bukan sedih karena orang kafir meninggal, bukan menyedihi kematian orang kafir, tapi Nabi murung. Kenapa? Sedih. Kenapa beliau belum sempat mengislamkan orang tersebut, saudara? Saking Nabi pengen mengislamkan orang-orang yang ada di sekitarnya, saudara. Nah, ini namanya semangat luar biasa. Nabi menunjukkan kepada kita seumur hidupnya melalui lembaran-lembaran sejarah daripada perjalanan hidup beliau. Beliau punya semangat tinggi untuk mengislamkan orang-orang kafir. Tahu-tahu sekarang ada kelompok nih, saudara, kelompok saudara-saudara muslim kita, mereka punya semangat terbalik. Setiap hari pagi, siang, sore, malam sibuk mengkafir-kafirkan orang Islam. Kelompok ini kafir, itu kafir, anu kafir, semua ada kafir. Jadi kalau Nabi mengajarkan kita punya semangat mengislamkan orang-orang kafir, lah kok sekarang ada kelompok yang begitu semangat mengkafir-kafirkan orang Islam. Nah, ini nggak boleh terjadi, saudara. Maka itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam persoalan ini sangat jelas dan tegas, berpedoman kepada apa yang pernah diajarkan dan ditunjukkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu satu fakta kisah nyata yang pertama yang ingin saya sampaikan untuk memperkuat, saudara, bahwa tidak boleh kita sembarangan mengkafirkan sesama muslim. Yang kedua, ada satu riwayat hadis sahih yang diceritakan oleh Nabi. Ini yang bercerita adalah Nabi. Kalau Nabi yang bercerita, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi kita udah nggak boleh ragu. Kalau Nabi yang cerita pasti benar, mutlak benar, mustahil salah. Nah, Nabi bercerita bahwa dulu di zaman Bani Israel, sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang, saudara, yang semasa hidupnya banyak melakukan kesalahan. Kemudian dia takut kalau nanti dia mati, dia meninggal dunia, dia akan mendapat siksa Allah, saudara. Nah, akhirnya saking takutnya dia, saudara, dia berwasiat kepada keluarganya, kalau saya meninggal, maka jenazah saya dikremasi, bakar saja. Nanti debunya tunggu musim angin kencang. Kalau sudah datang musim angin kencang, tebar saja saya punya debu, saya punya abu. Tebar di padang pasir, tebar dari atas gunung, tebar di atas lautan, biar itu debu kemana-mana. Supaya saudara, dia merasa bahwa dengan demikian Allah tidak akan bisa membangkitkan dia, sehingga dia selamat daripada siksa. Nah, akhirnya singkat cerita dia mati. Keluarganya menjalankan wasiatnya. Jenazahnya, mayatnya dikremasi, dibakar, abunya kemudian ditebar saat musim angin kencang di mana-mana tempat. Ya di atas laut, ya di atas padang pasir, di mana-mana nyebar. Tapi subhanallah, Nabi menceritakan, saudara, setelah disebar sedemikian rupa, Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kembali seluruh debu-debu yang ditebar kemana-mana, saudara. Kemudian Allah hidupkan lagi itu orang, saudara, dibangkitkan, saudara, dibangkitkan, disatukan, Allah bangkitkan. Nah, kemudian saudara, Allah bertanya kepada sang hamba tadi, kenapa dia lakukan itu?
Sang hamba mengatakan, ya Allah, ya Rabb, aku takut kepadamu, aku takut dengan siksamu. Nah, kalau bukan karena takut, aku tidak akan berwasiat sedemikian rupa. Singkat cerita, kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang tersebut mendapatkan maaf dari Allah dan rahmatnya, serta dimasukkan ke dalam surganya. Ini cerita menarik, saudara, karena dalam kitab sahih, dan yang bercerita adalah Nabi. Yang mustahil cerita Nabi itu adalah bohong. Dan dari mana Nabi tahu itu cerita, padahal itu cerita masa lalu? Tentu Nabi tahu dari yang maha tahu. Allah yang mewahyukan kepada Nabi, Allah yang mengabarkan kepada Nabi tentang adanya cerita semacam itu, saudara. Nah, ini dibahas oleh para ulama, khususnya ulama akidah, saudara. Ada dua perkara yang menarik, saudara. Dalam hadis disebutkan orang ini mendapat rahmat Allah. Kalau dia mendapat rahmat Allah, berarti dia bukan kafir. Karena orang kafir tidak akan pernah mendapat rahmat pengampunan. Itu dulu dikata satu. Kalau dia mendapatkan rahmat pengampunan dari Allah atas dosa-dosanya, padahal dia mati, saudara, dalam keadaan dia punya keyakinan bahwasanya Allah tidak mampu membangkitkan dia. Saya mau tanya kepada anda semua, kalau orang punya keyakinan Allah tidak mampu untuk membangkitkan manusia, saya tanya, itu kafir tidak? Kafir. Itu keyakinan kafir, saudara. Kalau dia nggak percaya Allah maha kuasa, Allah maha mampu untuk membangkitkan, saudara, dia nggak percaya kalau Allah itu muhyi wa mumit, saudara, maka dia kafir. Tapi yang menarik, orang yang sebetulnya di atas kertas sudah berstatus kafir ini kok dapat rahmat dari Allah? Kan rahmat pengampunan gak berlaku untuk orang kafir. Artinya, kalau dia mendapatkan rahmat pengampunan dari Allah untuk dosa-dosanya, menunjukkan sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh orang tadi belum jadi orang kafir, sehingga masih punya kemungkinan untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah, di sini yang dibahas oleh para ulama, kok bisa enggak dikafirkan oleh Allah? Ini Allah langsung, saudara, yang memutuskan, yang memvonis. Allah enggak vonis dia kafir. Nah, di situ para ulama, saudara, mengeluarkan satu kaidah. Nanti kaidahnya akan kita pelajari setelah ini, saudara. Di situ para ulama sepakat, saudara, kalau ada seseorang dia bodoh tentang akidah, kemudian dia mengeluarkan kalimat-kalimat kufur, tapi dia nggak paham kalau itu kekufuran, dia belum boleh dikafirkan, saudara. Nah, jadi orang ini, saudara, kenapa tidak dikafirkan dalam vonis yang datang dari Allah? Karena orang ini mengucapkan suatu kata atau melemparkan satu keyakinan yang sebetulnya dia nggak paham tentang itu, saudara. Dia bicara dengan kebodohannya. Nah, orang bodoh, orang jahil bukan dihukum, tapi yang nggak tahu diberitahu, yang bodoh diajarkan, saudara. Nah, maka itu orang tersebut tidak dihukumkan kafir. Nah, itu pertama yang perlu kita tahu. Nanti akan kita lihat kaidah dari peristiwa tersebut, lahir kaidah. Nanti akan kita lihat kaidah usuliyahnya, saudara. Nah, yang kedua, saudara, jadi yang pertama tadi, kenapa dia tidak dikafirkan dalam vonis ilahi? Jawabnya lijahlihi, karena kebodohan dia tentang persoalan akidah yang mendalam tadi, saudara. Yang kedua, lalu kenapa dia mendapatkan rahmat Allah, saudara? Nah, jawabnya, pertama, karena memang dia tidak dikafirkan, sehingga dia masih punya kemungkinan untuk mendapatkan rahmat. Dan yang kedua, kenapa dia mendapatkan rahmat Allah? Sebagaimana cerita yang Nabi sampaikan, li siddati khaufi, karena rasa takutnya yang teramat besar kepada Allah. Begitu takut dengan siksa Allah, sampai saking takutnya dia rela udah mayat Allah, saudara. Bukan, bosan itu sifat manusia, saudara. Nah, jadi itu kalimat-kalimat tersebut itu udah melanggar akidah. Tapi nggak boleh langsung kita kafirkan si anak muda, kafir ente.
Nggak boleh, saudara. Mungkin si anak muda emang nggak belajar akidah, nggak belajar sifat 20, dia nggak ngerti tentang pendalaman akidah Islam, nggak boleh dikafirkan. Tapi kita dakwahkan, ajarkan, sadarkan, tuntun supaya dia tidak melakukannya lagi, ya ikhwan. Nah, ini banyak sekali syair-syair lagu nih, saudara, kadang-kadang terlalu tinggi, akhirnya kalimatnya sudah keluar daripada aturan syariat. Nah, ini yang kita harus waspada. Kalau dia sengaja, dia ngerti tapi dia sengaja dilakukan itu, dia kafir. Tapi kalau dia tidak ngerti, nggak boleh sembarangan untuk dikafirkan. Allah saja yang maha tahu, saudara. Enggak mengkafirkan seenaknya. Hambanya mengatakan Allah enggak mampu, yaitu untuk membangkitkan dia, saudara. Lijahle, karena bodohnya itu orang. Nah, kecuali kalau itu orang, saudara, sudah dikasih tahu, sudah diberikan pelajaran, sudah ada pihak-pihak yang mendakwahkan dia bahwa Allah itu maha membangkitkan, tapi dia tetap keras kepala, enggak mau percaya, enggak mau ikut tuntunan para ulama, itu lain cerita. Nah, tapi kalau betul-betul dia awam, dia nggak pernah belajar, jauh dari ulama, nah kita harus mudah memaklumi dan tidak boleh sembarangan.